Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya di saatnya bisa tahu kenapa enggak bincang santai teman Andaris. Nah teman-teman, sudah lama banget nih ya kita tuh nggak berbincang-bincang bareng, ngobrol-ngobrol bareng. Nah hari ini aku ditemenin sama Mas Joko. Mas Joko, ini kita berdua tuh dari Humas Undaris ya? Iya, dari Humas Undaris, PMP Undaris. Betul, nah ini kita hari ini sih Mas Joko, ini kita tuh udah lama banget nggak ngobrol-ngobrol ya Mas Joko? Iya, betul sekali Mbak Woro. Nah, kita ngobrolin apa ya hari ini ya? mungkin ini aja Mas Joko, ini kan pertama kali nih comeback-nya kita. Mungkin Ya. kita ini ngobrolnya ini nggak usah yang terlalu bukan terlalu fokus sih. Ini kita ngobrol yang Santai santai aja. ya, betul. Iya, Kita betul. ngobrolnya yang santai, yang renyah aja, tapi ya nggak garing-garing banget gitu. Renyah, kayak peyek kali ya. Ngapain? Nah, Iya. oke, ini temanya cukup menarik ya, Mas Joko, karena ini tuh berhubungan langsung sama kampus kita, Undaris. Oke, Apa coba tebak? apa ya? Alah, udah. Apa Ini tuh? kita tuh mau bahas tentang kuliah kelas reguler versus kuliah kelas karyawan. Worth it yang mana? Oh, Worth it yang mana? Itu Mas Joko, ini temanya kita hari ini. Nah nanti teman-teman jangan lupa simak obrolan kita yang seru ini. Nah, oke, mungkin langsung aja ya Mas Joko. oke. Untuk membahas kelas reguler dan karyawan gitu Ya. ya. Mungkin kita mulai dengan kelas reguler dulu ya, Mbak ya. Mungkin gini aja Mas Joko, biar Gimana, teman-teman gimana? itu kan mungkin juga sebenarnya tuh masih bingung kan Mas Joko. Mm-mm. Nah mungkin kita diawalin dari perbedaan dulu kali ya. Apa itu kelas reguler dan apa itu kelas karyawan? Oh iya, gitu, benar. gitu. Biar mereka tuh paham dulu sebenarnya apa sih gitu tuh. Gitu. Mungkin Mas Joko bisa ngasih tahu teman-teman apa itu kelas reguler, apa itu kelas karyawan. Jadi kelas reguler itu kelas yang kuliahnya itu Senin sampai Kamis, Mbak. Oke. Jadi full dari pagi sampai siang Hmm. kelas reguler. Jadi mahasiswa reguler itu biasanya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kampus seperti mungkin UKM, BEM dan sebagainya. Itu kelas reguler. Nah untuk kelas karyawan namanya juga karyawan. Ya, berarti betul. itu diperuntukkan untuk yang sudah bekerja. Nah jadi yang kelas karyawan itu kerja sambil kuliah seperti itu, Mbak. Dan jadwal kuliahnya itu di weekend. Oke, ikan ya. Weekend dari sini. Oke, jadi itu sih teman-teman perbedaan antara kelas reguler dan kelas karyawan ya, Ya, Mas Joko. betul. Jadi tadi yang pertama itu terkait hari pelaksanaan. Hari Tentu jelas pelaksanaan. beda antara kelas reguler dan kelas karyawan. Betul. Kemudian waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya. Kalau reguler tadi pagi sampai siang. Pagi sampai siang. Kalau karyawan itu bisa dari pagi full sampai sore ya. Barangkali Ya. sampai malam bisa. Kemungkinan? Ya mungkin maghrib pulang. oke. Soalnya kan pemadatan. Dan itu juga bisa online. Oh, bisa online. Jadi di rumah pun bisa kalau kelas karyawan. Oh, oke. Jadi gitu ya teman-teman ya, perbedaan kelas reguler dan kelas karyawan. Nah, lanjut nih Mas Joko. Kita mau sebenarnya tuh aku mau tanya sih. Ini sharing aja sih ya. Sharing ya. Oke. Menurut Mas Joko dulu nih sebelum kita masuk ke topik kita. Sebenarnya tuh kuliah itu tuh penting nggak sih Mas Joko? Ya penting. Penting. Kenapa? Ya. Kenapa? Ya. Kadang kan kita pertanyaannya gini, Mbak. Kenapa kita harus kuliah? Ya, oke. Kenapa kita harus kuliah? Kenapa kita harus kuliah? Kira-kira apa ya teman-teman ya yang ada di rumah atau ada dimanapun, mungkin nanti bisa ditambahi di kolom komentar bisa, ya. Bisa. Mm-mm. Nanti diketik aja. Kalau dari saya itu kuliah itu kenapa kok penting? Karena kuliah itu mungkin bisa membangun relasi. Satu, membangun relasi. Membangun relasi ke teman, ke dosen. Mungkin teman hari ini dari berbagai latar belakang, Mbak, itu bisa jadi besok itu partner bisnis kita. Oke. Jadi itu sangat penting ya relasi itu. Relasi ya.
Kemudian selanjutnya itu membangun pola pikir, mindset kita ketika kita kuliah itu kan di perkuliahan itu diajari cara berpikir kreatif, analitis. Kedua apa tadi? Pola pikir. Mindset. Iya. Mengubah pola pikir, membangun gitu. Membangun pola pikir ya. Karena di perkuliahan kan diajari tentang berorganisasi juga, tentang berpikir kreatif, analitis itu, problem solving, cara menyelesaikan masalah seperti itu, Mbak. Mungkin Mbak Mega bisa menambahi. Oke, kalau itu kan tadi menurut Mas Toko ya. Kalau menurut aku sih kuliah itu sekarang tuh penting banget Mas Toko. Yang pertama jelas banget itu menambah ilmu ya. Ya, benar. Kita tidak boleh memutus ilmu. Betul. Kita harus menambah ilmu sebanyak mungkin. Yang kedua tuh sekarang itu kuliah itu menjadi persaingan dunia kerja Mas Toko. Karena di zaman sekarang ini latar belakang pendidikan itu menjadi sesuatu masalah yang penting dalam mencari pekerjaan. Nah, itulah kenapa kita itu sekarang ini ya teman-teman ya tuh wajib banget untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Begitu sih. Kalau aku sih seperti itu. Ya, benar, betul sekali Mbak, untuk menunjang jenjang karir juga ya. Betul. Akhirnya biar misal ada kesempatan untuk menjadi direktur atau kepala cabang misalnya di suatu perusahaan, syaratnya harus S1. Ya. Ketika menjadi syarat itu tidak terpenuhi kan ya peluangnya ada peluang tapi nggak ada kapasitas. Ya, mungkin itu bukan menjudge pendidikan di bawah S1 tuh nggak penting ya Mas. Tapi maksudnya aku itu pendidikan S1 itu tuh sekarang tuh lebih penting lagi karena itu tadi kan meningkatkan karir juga. Basic kita juga di pekerjaan. Jadi sih menurut aku sih maksudnya tuh seperti itu. Dan menurut statistik di Indonesia itu pendapatan penghasilan itu kebanyakan rata-rata yang lulusan perguruan tinggi itu stabil. Untuk penghasilannya itu stabil ya. Oke. Jadi itu ya teman-teman kenapa harus kuliah itu ternyata alasannya itu banyak sekali. Jadi sebisa mungkin kalian itu ayo kita untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Terus pertanyaannya gini ya, tadi di awal kan disampaikan kelas reguler dan karyawan. Terus kita ngambil apa? Kelas apa? Kelas reguler atau kelas karyawan? Gitu Mbak. Ya, kebetulan di Undaris itu ada kita memfasilitasi dua kelas itu, jadi kelas reguler dan karyawan. Nah, nanti kita langsung masuk ke topik kali ya Mas Joko ya, worth it yang mana sih sebenarnya? Worth it yang mana? Kalau Mas Joko worth it yang mana nih Mas? Kalau saya sih mungkin semuanya worth it ya, kelas karyawan dan kelas reguler ya. Soalnya mungkin itu lebih cocok yang mana, karena itu kondisi orang kan beda-beda. Kalau dulu Mbak Mega kuliah ngambil apa? Iya Mas Joko, kalau aku dulu teman-teman, kalau aku dulu kuliahnya ambil kelas reguler Mas Joko. Kenapa? Karena kan aku kan dulu kan fresh graduate ya Mas. Fresh graduate, tidak punya pengalaman pekerjaan dan aku juga sedang tidak ngapa-ngapain. Makanya itu aku mengambil kelas reguler. Kemudian kelas reguler itu nanti kan spend time waktunya itu kan nanti bisa aku gunain untuk bersosialisasi di kampus Mas Joko. Tadi tadi kan Mas Joko juga udah di awal udah jelasin kalau kelas reguler itu bisa ikut UKM macam-macam. Nah itu Mas Joko kesempatan buat aku itu membangun sosialisasi sama teman-teman. Nah meskipun aku nggak dapat sosialisasi di desa aku, tapi kan aku tetap dapat sosialisasi di kampus. Nah makanya itu ambil kelas reguler, ambil kelas reguler karena kan ya nggak punya pekerjaan, mau ngapain lagi, pagi kuliah, nanti siangnya bisa ikut UKM yang aku ingin. Misal kalau itu kan aku waktu itu dulu pernah ikut organisasi kemahasiswaan tuh Mas Joko. Makanya itu jadi kan pembagian waktunya tuh pas gitu loh perkuliahan, jadi nggak ngeganggu organisasiku. Gitu. Kenapa aku milih reguler? Kalau Mas Joko?
Kalau dulu saya kuliah itu kebetulan kelas karyawan, Mbak. Oh, karena Mas Joko waktu itu sudah bekerja mungkin Sudah ya? bekerja, saya udah bekerja baru melanjutkan studi gitu. Jadi waktunya saya itu ini pagi sampai sore itu kerja dan malam itu saya kuliah. Jadi kemungkinan ya nggak bisa ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Tapi sebenarnya ya tidak kalah penting juga untuk mengambil kelas karyawan, Mbak. Soalnya ya untuk tadi di awal disampaikan untuk menunjang jenjang karir saya. Nah, sekarang saya ketika ngambil kelas karyawan, saya kuliah dapat ijazah. Ketika ijazah keluar, saya penyesuaian di instansi ini di Undaris, gaji saya naik, jabatan saya naik. Itu penting kuliahnya itu. Benar. Jadi ternyata tuh membantu banget ya. Membantu ya, betul. Peningkatan karir, peningkatan gaji. Ya, penghasilan gitu. Oke. Selarinya naik ya. Betul sekali, Mbak. Oke. Kalau Mbak Woro, Mbak Mega atau Mbak Woro ini panggilannya? Mbak Mega aja kali Oh, ya. Mbak Mega aja, oke. Kalau Mbak Mega dulu apa Nanti namanya? kalau Woro dikiranya aku penyanyi. Oh iya ya, Nah. mungkin bisa nyanyi sekarang. Biar tak panggil Woro. Enggak, panggil aja lanjut. Oke, kalau kelas reguler kan kelebihannya ya atau apa namanya? Ya, Oh iya, kelebihannya tuh itu masuk tadi. Jadi kan spend time waktunya tadi, kelebihan waktunya itu tadi untuk kita bersosialisasi. Ya, betul. Cuman itu Mas Joko, semuanya tuh tetap mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dan kelebihan. Tuh. Itu sih. Ada banyak faktor sih, Mbak. Iya. Seperti itu. Kayak saya kenapa ngambil kelas karyawan itu kalau saya itu lebih ke menepati janji pada diri saya sendiri. Oke. Jadi dulu pernah janji. Ya, dulu pengen kuliah, cuman belum ada kesempatan. Ketika ini ada kesempatan, saya ambil. Ternyata manfaatnya banyak. Ternyata selain menepati janji itu mempengaruhi ini karir saya. Itu sih teman-teman. Sebenarnya sih nggak ada yang worth it yang mana ya Mas? Ya nggak ada yang bagus dan jelek yang mana. Semua itu bagus, tapi tergantung nanti tuh kebutuhan teman-teman itu tuh mau kuliah yang di kelas apa. Menyesuaikan aja kebutuhan teman-teman. Nah, dan tentunya di Undaris itu semuanya sudah ada ya fasilitas semuanya itu. Ada. Dan teman-teman juga nggak usah khawatir untuk biayanya juga terjangkau ya. Kalau di Undaris itu biayanya terjangkau, mau kalian ambil kelas reguler atau kelas karyawan itu untuk biayanya juga terjangkau. Jadi aman lah untuk kalian yang masih merintis kerja, untuk kalian yang merintis kerja dan kalian bingung juga ingin melanjutkan kuliah, di Undaris biayanya juga terjangkau. Pun kalian yang masih fresh graduate mau lanjut kuliah tapi orang tua kesusahan kendala ekonomi, masuk aja di kelas reguler nggak apa-apa karena juga biayanya tiket itu terjangkau. Kita juga banyak beasiswanya juga Mas Joko kalau di kelas reguler gitu. Nah itu sih, jadi teman-teman nggak ada yang jelek semuanya duanya bagus. Tergantung kalian itu cocoknya mau masuk di kelas yang apa, tergantung kebutuhan kalian sih sebenarnya. Dan di Undaris ini budaya kampus, lingkungan kampusnya itu sangat ini Mbak, sangat baik. Jadi budayanya itu Islami di Undaris. Dan itu juga Mas Joko, bagi teman-teman yang udah bekerja dan dia masuk di kelas karyawan di kita juga tidak nge-pressure, maksudnya tidak ada tekanan untuk mereka yang sudah bekerja. Ya, jadi komunikasi sama antar mahasiswa sama dosen itu tuh terkontrol. Gitu. Jadi tidak ada alasan wah kerja kuliahnya susah mesti makan waktunya itu. Enggak, kalau di kita itu nanti tetap ada obrolan itu. Iya. Kita sesuaikan karena di kurikulum kita, di sistem perkuliahan kita kan sudah disesuaikan kepada kebutuhan masyarakat. Betul. Jadi ya mungkin ini pas cocok gitu di karyawan kita. Nah jadi gitu ya teman-teman untuk obrolan hari ini seputar terkait kelas reguler dan kelas karyawan. Tadi udah disampaikan juga, Mas Joko dijelasin juga perbedaan antara kelas reguler dan juga kelas karyawan.
kuliah itu penting atau tidak, sampai akhirnya worth it yang mana kelas reguler dan kelas karyawan. Dari semuanya kita dapat merangkum ya Mas Joko. Sebenarnya tadi udah terus-terusan aku bilang tidak ada yang jelek, seduanya bagus, tergantung nanti kalian cocoknya masuk di mana. Nah, jangan lupa buat teman-teman kalau mau tanya-tanya lebih bisa langsung kepoin di media sosial kita. Media sosial kita nanti kita tulis di bawah ini, di bawah ini. Nah, kalau kalian juga bingung, nanti bisa kontak kita di nomor berikut ini. Nah, nanti tanya-tanya aja, nanti bakal dijawab sama adminnya. Betul, Mas Joko? Iya. Oke, mungkin Kebetulan adminnya kami sendiri. Nanti kami jawab. kan enak malahan langsung sama kita. Iya, sama kita. Nah, informasinya valid gitu loh. Iya. Nah, Misal ada kendala, nggak punya biaya, tapi pengen kuliah. nah nggak apa-apa, itu langsung diobrolin aja sama kita. Nah, nanti nanti kita kami- akan bantu solusinya. Solusinya pasti ada lah. Ada. Nanti kami carikan kerja juga bisa. Bisa, oh iya. Mungkin kita bahas di next episode. Nanti Mas Joko. kita bahas yang pengen kuliah, pengen kerja, belum dapat kerja, Tapi pengen kerja. tapi pengen kerja. Nah, nanti Nanti kita mungkin next bahas. episode kita bahas pengen kuliah, pengen kerja, tapi belum punya pengalaman sama sekali. Belum pengalaman, Nah, iya. mungkin nanti kita bahas di episode berikutnya. Mungkin cukup kali ya ngobrol kita. Ya, ini saya Joko. mau ngisi Jumatan juga. Mbak. Iya. Ternyata obrolannya kita ini sangat bermanfaat Mas Joko. Mm-mm. Nggak cuma omong kosong doang. Ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa tadi kepoin media sosial kita dan hubungin kita kalau kalian butuh informasi lebih. Oh iya, jangan lupa ajak teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian buat kuliah di Undaris. Caranya gampang. Kalian langsung daftar aja di pmp.undaris.ac.id. Nah, oke, sampai jumpa teman-teman di obrolan selanjutnya. Bye-bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.